Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ananda ingin menjelaskan bagaimana sih cara memposting buku besar. Jadi, pertama-tama di sini tuh saya akan menjelaskan. Memposting buku besar itu adalah untuk posting buku besar itu tuh dari segala transaksi yang ada di jurnal umum. Kita posting ke buku besarnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, karena kita mau memposting buku besar menggunakan jurnal umum, berarti itu kita membutuhkan jurnal umumnya. Jurnal umumnya itu yang seperti ini. Terus kita juga butuh yang namanya neraca saldo awal. Neraca saldo awal tuh ada di kertas kerjanya. Yang kayak gini. Nanti semua nominal ini masukin ke dalam buku besarnya. Gimana ya? Jadi tuh buku besar tuh awal-awal kan kita masukin saldo awal kan. Saldo awal tuh kan kita dapat dari sini. Ini semuanya kita masukin ke dalam buku besar ini juga. Sesuai akun-akunnya ya, guys. Nah, terus kita menyiapkan jurnal umum yang udah kita kerjakan tadi. Yang kayak gini jurnal umum. Di sini aku pakai jurnal umum dari UD Buana. Karena kita mau posting ke dalam buku besarnya, jadi tuh kita buka buku besarnya lagi ya guys ya. Kan yang pertama itu dia cash in bank sesuai dengan nama akun yang ada di kertas kerjanya kan. Pasti cash in bank sih karena dia nomor akun 1. Nah, jadi tuh kita di jurnal umumnya kita cari kolom cash in bank gitu kan. Jadi biasanya itu ada di cash payment journal dan di cash receipt journal. Jadi yang pertama nih saya ngambil dari cash receipt journal. Nanti saya bakal taruh di sini aja ya karena kurang jelas kalau di kayak gini. Nah, di cash receipt journal itu kan ada kolom cash in bank. Terus nanti di bawahnya itu kan ada jumlah kan. Jumlah itu tuh jumlah dari hasil menjumlahkan dari semua kolom yang ada di cash in bank itu. Nah, itu hasilnya kan. Nah, nanti nih di jumlahnya itu tuh nanti hasil jumlahnya itu dipindahin ke buku besar. Nah, nanti di buku besarnya itu kita taruh nih hasilnya. Di sini kan hasilnya berapa? 586.900.000. Nanti kita taruh kan. Itu tuh ada di debit. Gimana cara kita tahu debit? Cara tahu dia itu ada di debit atau kreditnya? Itu tuh kita lihat dari paling atas. Oke, nanti saya taruh aja di sini juga. Saya kasih tahu. Nah, terus dia kan debit kan. Jadi taruhnya di debit nih di buku besar. Nah, untuk deskripsinya itu kan kita tulis posting. Pokoknya nanti saya taruh di sini juga. Posting terus dengan tanggal 31 Desember 2020. Pokoknya kita sesuai dengan periodenya. Kenapa setanggal 31? Karena tuh dia di akhir apa namanya? Di akhir bulan atau ini ya. Nah, terus tuh nanti kan di sebelah deskripsi ada ref gitu kan. Nanti tuh di refnya itu tuh sesuai dengan apa yang tadi kita posting. Misalkan tadi tuh di buku besar tadi kan kita posting dari jurnal CRJ, dari jurnal cash receipt journal. Nanti di kolom refnya itu tuh kita taruh CRJ yang artinya cash receipt journal, biar nanti tuh kita tahu nih kalau misalkan berarti ini ngambil dari cash receipt journal gitu. Nah, terus nanti di balance-nya kan saldo awalnya tadi ada 46.070.000 kan. Nanti ditambah dengan debit apa ya tadi? Ditambah dengan 586.900.000. Nah, nanti itu akan menghasilkan 632.970.000. Nah, itu hasilnya kan. Jadi kalau udah kayak gitu kita cari lagi nih di CPJ. Di jurnal-jurnal yang lain coba kita cari-cari. Nah, misalkan di CPJ ini nanti saya taruh juga di sini. Di CPJ itu dia menghasilkan 378.800. Nanti hasil jumlahnya itu tuh ditaruh atau dipindahkan ke dalam buku besar. Jadi kredit
jadi kredit ya guys, ingat. Nah, jumlahnya nih ya, jumlah balance-nya yang tadi ini yang 632.970.000 itu nanti dikurang dikurang berapa nih? 378.800.000. Sorry. Nanti dia akan menghasilkan 254.170.000. Kenapa dia dikurang? Karena apa ya? Saldo normal cash in bank dia di debit. Jadi kalau misalkan di balance tadi tuh kenapa bisa ditambah sama yang debit, karena ya udah dia kan normalnya emang di debit kan, jadi ditambah. Terus kalau misalkan emang ada di kredit saldonya, ya udah dikurang karena kan bukan saldo normalnya di cash in bank yang itu, kurang hasilnya. Jadi ya menghasilkan 254.170.000. Nah, itu selesai. Karena di sini nggak ada lagi cash in bank, nggak ada lagi kolom cash in bank. Nah, terus selanjutnya itu kan ada apa ya, petty cash. Ada petty cash kan ya. Nanti kita cari juga nih petty cash. Petty cash itu tuh mana ya? Nanti pokoknya saya taruh di sini, saya cari dulu. Oke, udah ketemu guys. Ada di paling belakang ternyata. Nah, di petty cash itu kan nanti hasilnya, pokoknya totalnya itu kan dia 4.350.000. Dia di kredit karena akun apa ya? Karena tuh kolom petty cash-nya itu tuh ada di kredit dianya. Jadi kita taruhnya di kredit. Nah, terus dia kayak gitu. Saldo awalnya kan tadi 9.800.000 kan. Nah, ini juga nih sama. Petty cash itu tuh dia saldo normalnya ada di debit. Saldo normalnya dia kan ada di debit kan. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama kredit berarti nanti dia dikurang. Makanya kalau misalkan dikurang itu dia nanti hasilnya akan menjadi 5.450.000. Sama guys, nanti di deskripsinya itu dia posting juga dengan tanggal 31. Terus di refnya itu tuh dia karena tadi apa? Petty cash. Berarti petty cash. Nanti kita taruh di refnya biar nanti kita tahu itu ngambil dari petty cash. Itu sama ya guys dengan akun-akun yang selanjutnya. Misalnya kan di akun selanjutnya kan ada account receivable, ini juga sama. Kita cari apa ya, kolom receivable. Pokoknya kita cari akun receivable di jurnalnya, di semua jurnal itu kayak cari. Tapi itu totalnya ya guys, totalnya itu kita taruh. Nah, terus misalnya nih di sini ada yang kosong. Ada yang kosong kayak gini. Ini kan dia kosong ya, nggak ada karena tuh dia di saldo awalnya dia nggak ada apa ya, nggak ada nominalnya. Terus di jurnal juga tidak ada akunnya. Nah, jadi kosong, jadi kita biarin aja. Nah, terus misalnya nih ya ada store supplies. Store supplies itu dia ada di petty cash. Coba kita lihat. Biasanya di petty cash. Nih, pokoknya nanti kita cari store supplies mau dimanapun itu, pokoknya nanti kita cari di jurnalnya. Kalau di sini kan di petty cash. Nah, terus nanti hasilnya nih guys, hasil gimana ya nanti? Nah, saya taruh aja di sini. Oke, nanti hasilnya tuh kita taruh di store supplies-nya. Terus nanti ya ditambah karena dia akun normalnya di debit. Karena kan dia narik saldonya, tapi saldo awalnya kan udah ada tuh 9.800.000, nanti ditambah dengan 900 menghasilkan 10.700.000. Kayak gitu guys. Terus kalau misalkan ada yang kosong-kosong kayak gini nih, gimana ya? Nih, ada yang kosong kayak gini, ini cuma satu saldo awal. Kalau misalkan dia di jurnalnya itu nggak ada, berarti ya udah kita lewatin aja. Berarti kita cuma pakai saldo awalnya aja kan. Nah, itu tadi cara mengerjakan apa?
buku besar. Cara mengerjakan buku besar ya guys. Pokoknya semua deskripsinya itu dia tanggal 31, terus semua deskripsinya, semua tanggalnya kan tanggal 31. Terus nanti keterangannya itu dia posting. Refnya tuh yang tadi saya bilang ya guys, itu sesuaiin dengan apa yang tadi kamu ambil di jurnal umum. Kalau kamu ambil dari sales jurnal ya udah SJ aja tulisnya. Nah terus nanti habis kita bikin buku besar, kita kan pasti bakal bikin neraca saldo nih. Neraca saldo setelah bikin buku besarnya nih. Nah nanti kita masukin lagi tuh yang dari awal, kita masukin semua akun-akunnya, nomor akunnya, sesuaiin ya dari angka pertama, pokoknya dari angka 1 kita sesuaiin, pokoknya nanti kita taruh. Nah terus nanti hasilnya nih yang debit kredit itu tuh ya kita ngambil dari hasil paling akhir. Jadi saya taruh di sini kan nih, hasil paling akhirnya. Misalkan di akhir di cash in bank tadi tuh ada 254.170.000, nanti taruh di neraca saldonya kan. Itu terus sampai akhir sampai income tax expense atau sampai mana pun, pokoknya sampai akhir. Nanti udah kayak gitu baru dijumlahin. Nah kalau udah dijumlahin itu kan nanti kita pasti bakalan tahu dong dia bakalan balance atau enggak. Nah itu tuh kalau misalkan kita nggak balance berarti kita ada yang salah dari jurnalnya, atau kita salah hitung, atau salah naruh, kebanyakan